gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, tuh hayang ting aing. Apa komentar Pak Ahok tentang ini? Kayaknya saya lihat ada sebuah tren di mana kepala daerah, kita lihat kayak misalnya yang saya muncul di FYP saya itu wakil wali kota di Surabaya misalnya, atau enggak KDM gitu misalnya, yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat dia itu ngapain. Apakah itu di-encourage atau kayak gimana? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, mungkin karena memang zamannya medsos ya, jadi orang lebih gampang itu untuk menyampaikan sesuatu. Kalau waktu zaman saya dulu, itu eksiden. Gara-gara ada demo, kerekam masuk ke YouTube, lalu orang minta masuk terus. Nah yang saya lakukan itu justru adalah paksa saya rekam. Karena ini public office, waktu rapat itu yang di-upload. Supaya rakyat tahu. Yang harus dilakukan buat saya, yang menguntungkan rakyat itu, ya semua putusan Anda waktu rapat dirapin kan untuk publik dong, tidak ada untuk kepentingan konglomerat A, konglomerat B membuat keputusan. Itu yang harus diupload. Rakyat akan tahu kamu kerja. Nah sekarang saya mau tanya, ada berapa kepala daerah yang mengupload rapimnya secara full? Itu yang menurut Pak Ahok lebih penting. Ya rakyat supaya tahu dong. Lu jadi gubernur gua, wakil kota gua, bupati gua, lu putusin apa ya? Karena keputusan lu mempengaruhi hidup anak cucu cicit gua. Atau yang kedua, lu boleh pungut pajak gua, lu pakai duit, belanja duit, lu upload nggak di website lu? Supaya gua bisa lihat nih, lu beli air kemasan berapa duit ini? Lu ke luar negeri melulu, terus kerja apa lu ke luar negeri lu? Kepala daerah kunjungan kerja, terus studi banding. Jadi yuk kalau betul-betul mau transparan, gunakan medsos wajib. Karena itu paling murah. Selamat berjumpa kembali di channel ini teman-teman. Seperti yang kita saksikan di cuplikan video barusan, Gubernur Kalimantan Timur melempar kata ledekan atau sindiran yang ditunjukkan kepada Deddy Mulyadi atau Kang Deddy yang merupakan Gubernur Jawa Barat saat ini. Yang menyindir Deddy Mulyadi dengan sebutan Gubernur Konten dalam rapat kerja Komisi 2 DPRD Republik Indonesia. Ya teman-teman, sapaan ini pun diberikan karena Deddy sangat aktif mengunggah kegiatan sehari-harinya, sidak dan interaksi sosial di YouTube-nya dan Instagram-nya juga. Ya, hal ini tentu banyak yang mengkritik gaya ini lebih menonjolkan pencitraan digital daripada eksekusi kebijakan nyata. Nah, sindiran tersebut teman-teman langsung direspon oleh Deddy Mulyadi ya dengan tidak mempermasalahkan julukan tersebut dan justru mengklaim kontennya berhasil menurunkan biaya iklan Pemprov Jawa Barat dari 50 miliar menjadi 3 miliar saja. Nah, ini berdalil konten tersebut bertujuan untuk keterbukaan cara kerjanya kepada masyarakat atau kepada publik, dan juga Deddy mengaku uang hasil konten tersebut juga disalurkan juga untuk membantu warga-warga yang kurang mampu. Nah teman-teman, tentu hal ini menarik ya teman-teman. Ya, hal ini juga ditanggapin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Dia mengatakan bahwa ya apapun yang dilakukan oleh seorang kepala daerah, ada baiknya itu diupload di media sosial seperti YouTube,
Facebook atau Instagram yang dimilikinya. Karena sebagai pengalamannya waktu dia memimpin DKI Jakarta menjadi gubernur, juga apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini dia sudah melakukan sebelumnya. Ya, apa saja yang menjadi aktivitasnya sehari-hari dia selalu upload di media sosial. Termasuk itu keputusan-keputusan rapat, ketika mereka mengambil suatu keputusan, mereka pasti rekam dan itu dipublikasikan di media sosial. Dengan tujuan supaya rakyatnya tahu apa yang dikerjakan hari itu dan keputusan apa yang mereka ambil dalam aktivitas mereka sehari-hari. Karena itu juga dijelaskan oleh Pak Ahok tadi bahwa ya keputusan kepala daerah itu yang merupakan penentu untuk masa depan rakyatnya, dan wajar kalau misalnya itu warganya juga pengen tahu apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh gubernur mereka. Ya teman-teman, Deddy Mulyadi jawab anggapan dibilang gubernur konten. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjawab anggapan yang menilainya sebagai gubernur konten. Deddy mengatakan aktivitas di media sosial justru sebagai bentuk integritas. Deddy Mulyadi juga menyampaikan hal itu saat berdialog dengan pemimpin redaksi. Dia mengatakan apa yang dia lakukan justru harus selalu terekam dalam kamera. Jadi ya saya lihat bahwa apa yang saya lakukan harus terekam, kata Deddy. Dalam video-videonya yang diunggah di akun resminya, Deddy memang kerap mendokumentasikan kegiatannya mulai dari sidak ke lapangan hingga saat menyapa warga. Tak jarang ada emosi yang terlihat, mulai marah hingga menangis. Namun hal itu justru dinilainya sebagai bentuk kejujuran. Dia tak ingin kegiatannya di lapangan terekam sepotong-sepotong lewat mata kamera. Itu kan dokumen. Bayangkan saya pasti beberapa kali kena fitnah dari semua kegiatan yang saya lakukan, dan kemudian orang memutarbalikkan fakta. Justru terjawab dengan tayangan di YouTube itu karena utuh videonya jelasnya. Oh iya, yang sebenarnya terjadi ini loh. Bayangkan kalau yang dilakukan oleh saya yang terekam orang lain. Orang lain juga merekam sepotong-sepotong, diedit. Ini kan berbahaya, sambung Deddy. Jadi kemudian mencontohkan saat sidang ke perusahaan air mineral. Dia utamanya saat itu hanya dua. Soal mobil yang overload melintas di jalan yang baru dibangun, kemudian soal warga yang tidak mendapatkan pasokan air. Kemudian diajak untuk melihat sumber air. Mata air jadi air aquifer. Itu air mahal. Itu kan hal yang disampaikan, tapi kemudian bertemu dengan orang perusahaan. Pak Deddy saya minta dihapus. Saya tidak mau. Kenapa? Justru dengan saya menghapus akan menjadi pertanyaan publik. Jangan-jangan ada mainan nih dihapus, kata KDM, panggilan akrab Deddy. Dia mengatakan ingin mendokumentasikan selama sidang, tampil secara utuh, sekaligus untuk mengedukasikan ke masyarakat. Sebab kata dia, ada perusahaan daerah yang dikucuri dana ratusan juta tapi tidak memiliki pijakan hukum. Ada air yang dibayarkan per tahun pada BUMN kisarannya sekitar 400 juta, tapi dasar pungutannya nggak ada. Nah, kalau begitu dari situ saya katakan, tapi masyarakat mandi dari air sawah. Ini kan ketidakadilan yang harus segera dibongkar untuk segera dikembalikan hak-hak publik, jelasnya. Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan kegiatannya di lapangan bukan konten yang terekam dan ditayangkan di media sosialnya, merupakan peristiwa sebenarnya yang ada di lapangan. Kalau konten itu ada penulis skripsinya, ada action, atau nanti Pak, nanti kisi-kisinya ini Pak. Saya kan enggak mengalir aja turun ini. Kalau di situ pasti ada emosi, pasti ada nangis, ada amarah. Ya wajar, dan saya tak mau itu diedit. Silakan saja orang melihat adalah peristiwa yang terjadi, ujarnya.
Kalau yang konten itu drama, itu kan film, itu konten, itu disusun, tapi berita bukan drama. Langsung sebuah peristiwa. Saya ini setiap hari menampilkan berita, bukan menampilkan drama, kata Dedi.